Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Julia Rama Utami dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12 semester 5 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharno turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Dimulai dengan pengumpulan segenap sivitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas, dan universitas, serta karyawan, berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. Massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun long march ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR atau DPR. Barisan Satgas terdepan menahan massa sementara beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat. Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Namun, tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masud yang mengaku sebagai alumni, sebenarnya masih tamat, ia berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah satu seorang anggota aparat yang menyamar. Lalu, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Sementara itu, yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi ini tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu, sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak dua baris, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia pun seketika di dalam kampus 3 orang dan 1 orang lainnya di rumah sakit. Beberapa orang dalam keadaan kritis. Tembakan dari aparat mulai mereda. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju rumah sakit. Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Jumpa pers oleh pimpinan universitas, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Misteri penembakan ini masih terus menyelimuti sejarah kelam 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini dikenal sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti. Nah, sekian penjelasan saya tentang tragedi Trisakti. Mohon maaf apabila salah kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.